Halo semua, kali ini Bilhanet mau sharing ya tutorial atau video contoh cara setting dari Expon ONT atau ONU dengan model SUR1103E. Jadi ini salah satu ONT Expon dari luar ya, dan kebetulan ada pihak yang meminta untuk dibuatkan contoh cara settingnya, dan nanti sekaligus saya testing untuk jangkauan sinyalnya seperti apa, karena di sini seperti terlihat untuk SUR1103E ini tidak ada antena eksternalnya, tapi kalau dari speknya itu ini menggunakan 2x5 dBi internal di dalam. Jadi kemungkinan secara teori untuk jangkauannya akan sama saja dengan yang pakai eksternal, tapi mungkin ya akan tetap berbeda. Jadi nanti kita coba tes saja. Routernya akan saya taruh di sini, dan nanti saya keluar rumah jangkauannya apakah sampai keluar atau enggak, dan tidak akan saya bandingkan ya, jadi cuma saya testing saja. Di sini untuk speknya, di depan ada power, PON, loss, LAN 1 sampai LAN 4, WiFi. Kemudian di bagian sini ada WiFi WPS, tombol, kemudian on off, power 12 volt, 1 ampere, LAN 1 gigabit Ethernet ya. Dan yang 234 fast Ethernet. Jadi yang LAN 1 sudah gigabit, ada telepon, USB, reset, dan untuk ponnya ini SCUPC warna biru seperti ini. Jadi untuk ponnya berada di sisi atas di bagian belakang polos. Nah ini ya, jadi ini Expon terminal SUR1103E. Tampilannya seperti ini, cukup minimalis, jadi langsung saya coba setting saja di layar komputer ya. Nanti saya gunakan kabelan untuk proses penyetingan. Di komputer saya buka IP 192.168.1.1 ya. Ini untuk tampilan login ke web management dari SUR1103E. Untuk username-nya adalah admin dan passwordnya adalah admin. Login seperti ini untuk tampilannya. Nah ini ada statusnya device seperti ini seri hardware dan softwarenya ya. Saya langsung coba setting saja ya ke bagian WAN. Di sini sudah ada One Connection VLAN ID 1011. Ini bisa digunakan untuk remote penyetingan dari sisi server, misalnya ini terreset oleh klien kayak gitu ya. Di sini saya bikin baru new add di sebelah sini ya. New One Connection, modenya root. Kemudian di sini internet, terus kita tes pakai PPPoE saja. Di bindingnya di LAN 1 dan LAN 2 untuk PPPoE. Terus di bagian VLAN modenya antik karena saya tidak pakai VLAN. Kemudian username-nya saya isi dulu. Yang lain dicoba dibiarkan saja ya. Kemudian di apply. Nah ini sudah terbuat. New add lagi buat bridge ya. Di bagian link modenya di sini ya, bridge, bagian mode bridge, kemudian service-nya other di LAN 3 dan 4 dan SSID 2. Jadi ini buat testing, nanti bisa dual mode atau enggak. DHCP-nya dimatikan ya, jangan di checklist. Kemudian ini sudah otomatis PPPoE bridged. DHCP transparent sudah terchecklist, saya biarkan apa adanya. VLAN-nya juga saya tidak pakai VLAN. Di apply. Ini sudah selesai ya. Kita coba lihat-lihat di bagian menu yang lain. Di WLAN saja kita setting untuk WiFi-nya. Ini BGN, kemudian channelnya bisa diatur sesuai keinginan. Powernya defaultnya sudah 100%. Ini SSID 1 untuk yang PPPoE, nanti namanya wireless network ya. Ini nanti buat testing untuk PPPoE yang ini namanya. Bandwidth-nya 20 MHz. Sudah tersetting 20. Ini saya biarkan auto, ini juga saya biarkan default saja. Nah karena ini tidak ada yang diubah, jadi saya tidak apply. Kemudian pilih SSID 2 saja. Di sini namanya wireless network 2, saya ganti nama saja ya, wireless hotspot. Nah seperti ini biar nanti lebih gampang untuk testing. Di bagian security di non atau tanpa password karena nanti kita pakai kode voucher. Apply. Sudah tersimpan, ini bisa sampai 4 SSID. Kemudian ini ada ACS, time route,
dan lain-lain ya. Coba ke security, ada firewall, untuk firewallnya defaultnya low, jadi dibiarkan saja. Ke app, ini ada apa di app, DDNS, NAT, VoIP dan lain-lain seperti ini. Ke manage, ini untuk mengganti password dari user dan password dari admin. Device reboot ya di sini ya. Diagnosis seperti ini. Jadi di sini tidak ada untuk memilih EPON atau GPON. Kemungkinan sudah otomatis ya. Jadi kita sudah tidak perlu mengganti, nanti coba sinkron otomatis atau enggak. Dan ini kalau dilihat dari ONT-nya, ini untuk PON sudah menyala, jadi memang tidak perlu diganti, sudah bisa sinkronisasi otomatis ke OLT EPON, karena saya pakai EPON. Nah, sekarang saya coba cek di WAN ya, sudah terhubung atau belum. Di sini untuk internet sudah connected dan sudah mendapatkan IP dari server yang ini. Ini nanti kita tes juga bisa di remote atau belum untuk remote manajemennya. Jadi ini sudah connect ya untuk PPPoE-nya. Di sini ada info PON-nya juga. Ini terhubung dengan redaman -27, masih bisa connect. Coba kita tes ya. Ini pakai LAN dan sudah terhubung ke internet. Kita coba pakai WiFi-nya. Ini saya logout dulu. Saya pakai WiFi-nya yang wireless network. Ini untuk WiFi PPPoE-nya sudah terhubung. Apakah ada internetnya? Dan sudah ada internetnya ya. Sekarang saya coba testing untuk yang hotspotnya ya. Ini belum muncul untuk hotspotnya. Saya coba cek lagi. Di sini ternyata untuk hotspotnya belum muncul ya. Coba dicek lagi. Mungkin tadi belum di-enable. Bagian WAN, kemudian WLAN, SSID 2. Nah ini ya, ternyata di sini ada SSID enable belum terchecklist. Saya apply. Nah ini sudah tersimpan, coba dicek. Di sini sudah ada wireless hotspot. Ini saya logout dulu. Kemudian saya testing untuk SSID voucherannya. Ini sudah connected tapi tidak membuka login page. Kemungkinan karena komputer sudah kondisi login. Nah ini sudah login ya, saya logout dulu. Saya coba lagi ke wireless hotspotnya dan sudah bisa membuka login page secara otomatis. Coba cek untuk internetnya, sudah terkoneksi ke internet. Jadi untuk PPPoE dan juga hotspot bisa jalan lancar ya untuk SUR 1103E ini. Saya sekarang testing untuk remote manajemennya. Di sini saya koneksikan ke WiFi di luar dari ONT-nya ya. Ini langsung dari server. Untuk IP-nya yang tadi didapat dari MikroTik adalah yang ini ya, yang 34.11. Saya coba buka dan sudah bisa membuka halaman login webnya. Jadi untuk web remote manajemennya sudah otomatis aktif, tidak perlu disetting apapun. Sekarang saya coba untuk hapus hapus active connection ya, nanti ini bengong atau enggak buat testing. Nah ini untuk PPP aktif usernya ya, yang SUR ini posisinya sedang aktif. Saya coba klik remove. Di sini terminating, disconnected. Saya tunggu sampai nanti berapa detik atau berapa menit sampai connect ulang. Ini sudah beberapa detik ya, lebih dari 10 detik ini belum connect ulang. Jadi ditunggu sampai nanti berapa detik atau berapa menit sampai bisa connect ulang. Nah ini sekarang kondisinya sudah terhubung ulang ya, PPPoE-nya sudah berhasil dial lagi, sudah authenticated dan connected selama di sini 39 sampai 41, jadi sekitar 2 menitan. Sekitar 2 menit untuk connect ulang, jadi teman-teman bisa simpulkan sendiri. Kemudian nanti saya coba cek untuk pancaran sinyalnya. Jadi sekali lagi di sini tidak ada antena eksternalnya, cuma di speknya itu dituliskan 2x5 dBi internal. Jadi nanti bisa sampai ke luar rumah atau enggak. Sekarang saya coba testing pancaran sinyalnya ya. Ini sudah saya nyalakan di dalam ruang ya, biasa di sini. Saya coba keluar dari ruangan ini. Ini di ruangan tertutup. Jadi melewati
pintu ya di sana. Jadi nanti kita ke sana, ke depan sana. Ini di sana sudah tembok satu. Nah, ini sekarang sudah di luar, jadi melewati dua tembok, tapi memang tidak tertutup, ada jendela dan ada pintu ya. Kita coba lihat untuk sinyalnya seperti saya koneksikan ke wireless network ya, yang ini ya. Jadi muncul sinyalnya 2 bar. Coba di statusnya ada berapa dBm. Di sini minus 78 dB ya. Jadi ternyata tetap masih bisa sampai keluar meskipun untuk antenanya internal. Kita coba speed test masih bisa bawa bandwidth atau enggak. Speed test ke internet saja ya. Ini saya setting ke 5 Mbps per 5 Mbps. Untuk downloadnya masih bisa bawa 4,8, jadi masih bisa dibilang full bandwidthnya. Dan uploadnya juga 4,7 sekian, jadi masih bisa bawa bandwidth mendekati full 5 Mbps. Ya, jadi mungkin kurang lebih seperti itu ya untuk review dari ONT Xphone SUR1103E. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.